Kan ini kalau mau ngomong subsidi silang dari gerakan langkah baik dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menutupi mungkin ya dari yang makanya adalah perbaiki sisa usia kita. Insya Allah Allah akan memperbaiki masa lalu kita yang buruk. Jadi gini, suatu hari ada orang DM di Instagram. Dia minta telepon saya, dan saya yang minta nomor telepon dia. Saya takutnya kan hari ini banyak banget yang PHP kan, atau dia memanfaatkan situasi. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, ternyata orang ini punya ownernya sendiri, baju muslim, namanya baju muslim Madani. Dia punya koko, dia punya gamis, dia punya segala macam gitu. Terus dia mau infak, mau wakaf ya. 1000 baju koko. Saya bingung, wah kemana nih? Akhirnya saya ketemu dengan, saya pikir udahlah, saya telepon teman saya, ada Kohani Kristianto dari MCI, Mall Center Indonesia. Saya bilang nih ada yang mau wakaf nih, 1000 baju koko gitu. Nah dari situ saya ketemu dengan ownernya, dan orangnya Masya Allah sangat royal sekali untuk dia bersodakoh. Alhamdulillah dengan jalan waktu terus ternyata dia ada berapa banyak barang yang dia ingin wakafkan gitu loh, bajunya ini. Saya bilang, kenapa kok mau sih nggak takut rugi? Dia bilang enggak, karena ini titipan Allah dan daripada saya mubazir lebih baik saya berikan kepada yang orang membutuhkan. Nah dari situ kebetulan saya kenal dengan Kang Taufik ya, dan beliau mau melakukan satu gerakan sosial yang menurut saya sangat luar biasa, karena yang namanya charity itu macam-macam, tapi salah satu buat saya yang paling the best charity adalah sunatan masal. Nah begitu Kang Taufik mau sunatan masal, saya ajuin ke ownernya Muslim Madani, dia mau support dan dia memberikan baju Muslim Madani Kids ya untuk anak-anak yang berjumlah kalau nggak salah sekitar 50-an anak-anak. Masya Allah cara berjalan lancar, dan saya terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, qadarullah, saya tiba-tiba diketemukan dengan berbagai, bukan bisnis ya saya bilangnya, ini qadarullah, memang Allah sudah memappingkan gitu. Saya ketemu dengan yang baju Muslim Madani, saya tiba-tiba udah Kang jualin aja terserah gitu. Saya dikasih barang-barangnya, saya disuruh jualinnya. Alhamdulillah saya jualin dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini. Saya sama Edwin, saya gerakin sudah hampir around 1.500 piece saya bisa sell barang-barangnya. Dan itu juga rata-rata mereka yang beli barang itu, karena saya bilang ini barang saya kalau diamanahkan saya akan serahkan juga kepada duafa, kepada para marbot, kepada para guru ngaji di musola-musola, dan mereka banyak yang bisa banyak yang wakaf untuk, kalau nih gue punya duit segini, lu cari sendiri. Nah saya tinggal fotoin, saya kirim. Sampai ada juga dari teman saya dari Australia, ketika saya kirim fotonya itu dia marah gitu, lu nggak usah kirim kayak gini, gue nggak mau gitu. Nanti catatan amal gue enggak, ini kan saya sebagai bukti karena saya mendapatkan amanah, saya harus melaporkan. Kalau memang maunya kayak gitu ya udah, next tinggal kirim aja, nanti yang saya akan menjalankan sendiri. Tapi yang rata-rata saya memang kasih laporan ke yang memberikan loh, karena ini amanah gitu ya, bukannya saya mau gimana. Dan saya tidak share kok, saya tidak men-share apa yang saya foto-foto, misalnya guru ngaji atau marbot, yatim, apa, saya tidak share kemana-mana. Cukup saya dan orang yang mewakafkan itu yang tahu, itu aja sih. Jadi kalau dilihat perubahannya ini ya mau ngapain lagi, umur udah 50 hari gini gitu kan. Ya tinggal mengingat aja lah kapan tinggal dipanggil, karena kan dipanggil ini bukan kapan dan di mana, tapi saya ini lagi apa ketika dipanggil ini yang saya pikirkan. Masya Allah, indah sekali ketika saya meninggal dalam keadaan tasyahud, indah sekali saya dalam keadaan membaca Al-Quran, ya indah sekali keadaan saya lagi sedang memberikan sodako dan sebagainya. Saya berharap seperti itu, karena orang kan dilihat dari akhirnya gitu. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan seperti ini, insya Allah saya akan berbuat yang ya semampunya saya lah. Jadi bergerak terus untuk melebar luaskan gerakan-gerakan kebaikan. Ya, jadi gini, di langkah baik ini kita kan yang tadi saya bilang bahwa kita bukan kapan dan di mana kita dipanggil. Jadi sedang apa kita dipanggil. Nah, kalau setiap saat saya memikirnya adalah malaikat maut
mengintai, karena memang sudah ada hadisnya bahwa sehari itu 70 kali kita ditengok sama malaikat maut. Kapan nih gitu. Nah, untuk gerakan itu ya saya mencoba untuk berbuat kebaikan terus, makanya saya bikin langkah baik ya untuk kebaikan ini. Dan kalau saya berpikiran maut lagi ya, meninggal lagi ya, memang harus gitu loh. Ada satu hari teman saya ya qadarullah dia kena COVID, terus dia hopeless karena ternyata setelah diperiksa dengan COVID-nya bukan COVID saja yang dia derita, tapi ada beberapa penyakit lain, dan dia sudah berpikiran jauh tentang kematian. Saya bilang harus kayak gitu. Saya tiap hari, tiap saat, bahkan setiap sholat, ya udah saya pikir ini sholat saya yang terakhir, Ternyata masya Allah ketika saya mengingat kematian, sholat saya alhamdulillah insya Allah saya khusyuk. Dia sempat kelempar sedikit sih gitu loh. Terus saya balik lagi. Karena ketika kita takbiratul ihram, kadang-kadang ya Allah kecil, lebih gedean kunci motor daripada Allah. Baru takbiratul ihram, kenapa motor gua taruh situ, kenapa kunci motor udah gua cabut atau belum. Jadi kayak gitu loh. Jadi lebih besar kunci motor benda di dunia daripada Allah. Nah, ini yang membuat saya ingin terus melakukan gerakan kebaikan ketika saya melakukan hal itu. Dan saya ingat ketika saya dipanggil sama Allah, sama malaikat maut, saya dalam sebuah gerakan kebaikan. Kenapa saya pengennya mati terus ya? Mungkin juga yang memicu saya adalah saya sudah punya 3 ring jantung, saya sudah punya 2 balon jantung yang secara medik kondisi jantung saya juga tidak seperti dulu lagi, fungsinya tinggal 20% kalau nggak salah dokter bilang. Jadi ini harus saya manfaatkan betul kebaikan yang saya lakukan itu. Poinnya saya tidak pernah tahu amalan saya yang mana yang diterima, dan apakah amalan saya ini yang akan membawa saya ke surga, tidak tahu juga, karena kita untuk ke surga itu adalah berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan berhenti di situ. Insya Allah dari yang apa yang kita lakukan ini, kalau mau ngomong subsidi silang dari gerakan langkah baik dan kebaikan yang kita lakukan, itu akan menutupi mungkin ya dari yang makanya adalah perbaiki sisa usia kita. Insya Allah akan memperbaiki masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang nyeleneh, masa lalu kita yang penuh dengan naudzubillah min dzalik, yang banyak jahiliyah ya, gitu. Jadi ya itu saya lakukan itu terus, baik gerakan-gerakan kebaikan. Makanya saya sampai bikin langkah baik ini gitu, dan juga bikin hisabnya juga harus baik. Ada juga kemarin Ustadz bilang, waduh, kalau harus baik, sepertinya pemaksaan nih. Memang begitu Sat, maaf Sat, saya berkaca dari diri saya sendiri. Kalau tidak mulai dari sekarang untuk berbuat baik, mau kapan lagi? Mau entar-entaran, aduh, kita kan nggak pernah tahu kapan dipanggil. Usia udah gorcap, entar dulu deh. Kayaknya gue masih ini. Kok yakin banget gitu loh, kalau kita masih dikasih umur panjang. Saya setiap ketemu orang, saya selalu bilang, mohon maaf ya, mungkin hari ini saya ketemu terakhir sama kamu. Mohon maaf, tolong maafin saya. Dimanapun, ketika saya sharing hijrah, di luar kota dan sebagainya, saya selalu bilang gitu loh, tolong kalau ada yang pernah tersakiti dengan saya mohon maaf. Di sini juga saya mau di kesempatan ini juga saya pengen minta maaf kalau saya pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan gitu loh ya. Ya insya Allah apa yang saya lakukan tadi juga mungkin adalah sebuah langkah kebaikan gitu loh, supaya saya pengen menutup mata orang senyum gitu loh. Saya kemarin ketika masuk ke usia 50 tahun saya bilang sama anak istri saya, ayo kalau papa pergi jangan ada yang nangis, udah kita semua pasti ke sana kok. Senyum aja, nikmatin aja, qadarullah, memang sebenarnya sudah seperti itu. Salam.